Shalom, selamat pagi, selamat datang di PBS Ministry di hari yang Tuhan berikan satu hari lagi buat kita sama-sama mau mencari wajah Tuhan, mau merenungkannya, dan yang pasti mau belajar, mau hidup kebenaran firman Tuhan, dan oleh pertolongan Roh Kudus kita semua akan dimampukan menjadi pelaku firman. Baik, sebelum kita masuk lebih lagi untuk ibadah pagi hari ini, kita akan buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan satu hari lagi untuk kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Pagi hari ini kami keluarga besar yang sangat Tuhan Yesus kasihi, BBS Ministry, kami pagi hari ini mau belajar firman Tuhan, mau menaikkan pujian penyembahan. Kiranya Tuhan kami mau diselidiki lebih dulu sikap, kata, hati, dan pikiran kami. Agar apapun yang kami lakukan, katakan, pikirkan, yang telah menyakiti hatimu, mendukakan Roh Kudus, atau apapun Tuhan pelanggaran kami kepada orang di sekitar kami, tahirkan, kuduskan terlebih dahulu kami pribadi lepas pribadi, agar apapun yang kami lakukan pada pagi hari, ibadah kami boleh menjadi rupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, tutup bungkus juga jaringan wifi, internet, listrik, saluran listrik, semuanya Tuhan. Agar ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya boleh berjalan seluruh dengan kehendak Tuhan. Kau pakai hamba-hambamu yang pagi hari ini, Ibu Ira Leni Wakulalan Mapa, Ibu Dr. Weni, Ibu Tirsa, dan Pastor Kemal, yang mau menaikkan pujian penyembahan, membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, dan juga Bapak Pastor Dr. Yohanes Parapat yang pagi hari ini kau percayakan menyampaikan isi hati Tuhan, yaitu melayani firman Tuhan di PBS hari ini. Kau pakai semua hamba-hambamu dengan caramu yang luar biasa, hikmat, marifat, pewahyuan dari surga yang maha tinggi. Tuhan berikan agar apa yang disampaikan semua isi hati Tuhan tidak mencuri kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap yang mendengarkannya diberikan hati tanah yang subur, telinga seorang murid untuk mau mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami semua dimampukan menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami juga mengucap syukur untuk dan berterima kasih untuk semua rekan-rekan semua yang kemarin kita sudah bersama-sama melakukan ibadah Jumat Agung bersama-sama ya. Ini sedikit ada yang saya mau share sebentar. Berkatmu hari ini hidup. Kira menjadi buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
sekian dari yang saya bisa share untuk hari ini. Kita akan masuk pada sharing firman Tuhan. Baik, kita akan mulai dengan mengangkat satu pujian sebelum kita masuk pada sharing firman Tuhan pagi ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Atas salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di
ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu karena salibmu, karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di Baik, kita akan sampai pada sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Johannes Parapat. Kami persilakan. Ya, baik. Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi saya, kalau Bapak Ibu yang bisa menghidupi videonya bisa tolong dihidupin ya. Ini cuma saya sama Pak Kemal ini, Pastor Kemal ini. Ini baru ada Ibu Tirsa ini. Udah semangat ya, Bu ya. Baik, Bapak Ibu ya. Saya pertama-tama ingin bertanya ya dari Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 ini, atau saya bacakan dulu ya. Setelah itu saya ingin bertanya bagaimana pengalaman Bapak Ibu ya. Saya ingin membaca dulu Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, ayat yang apa ya? Sangat kuat ya, sangat uh, tidak diduga ya. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, kita tahu bahwa pernyataan Yesus ini disampaikan kepada Marta dalam peristiwa meninggalnya saudara mereka ya, yaitu Lazarus, yang kemudian berujung dibangkitkan Yesus. Saya ingin pertama-tama bertanya untuk refleksi kita juga ya. Em, kita sering mendengar ketika ada seseorang meninggal, eh, mungkin karena Bapak Ibu juga sudah ada tahu bahwa belum lama ini kak dari istri saya juga dipanggil Tuhan pulang ya. Eh, kita biasa kalau ada keluarga, teman atau sahabat, bahkan di media sosial ya, ketika ada teman kita yang keluarganya meninggal, kita bilang bahwa sampai bertemu di Yerusalem baru. Biasanya orang Kristen bilang begitu ya. Atau sampai ketemu di langit baru dan bumi yang baru. Atau sampai bertemu di rumah Bapa yang mirip-mirip seperti itu ya. Pernyataannya begitu. Pertanyaannya, saya mengajak kita untuk benar-benar eh, memeriksa supaya dan bukan supaya ya, tapi karena kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar percaya bahwa apa yang kita katakan itu ya, atau apakah kita benar-benar percaya dengan yang kita ucapkan ketika kita mengatakan kepada mereka yang berduka bahwa sampai ketemu di Yerusalem baru, ya. Nanti kita bertemu di langit baru, bumi dan bumi yang baru. Apakah kita benar-benar percaya itu?
ibu bapak ini jauh lebih penting daripada eh, diskusi atau sekedar pengetahuan ya dari Bible study ini. Itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting kita ambil waktu satu kali ya untuk memastikan kita benar-benar mempercayai kalimat itu. Karena sudah jadi kayak kebiasaan yang sangat berpotensi atau sangat dikhawatirkan. Sebenarnya kita nggak meyakini gitu ya. Tapi karena sudah terbiasa, ya udah kita juga mengucapkan begitu ya. Karena maksudnya begini, kalau kita benar-benar meyakini bahwa nanti akan ketemu di Yerusalem baru, eh, pasti ada apa ya, ada excitement ya, ada eh, kegembiraan, ada bukan hanya itu ya, ada apa ya, ada semangat ya, pasti ada perasaan oke lah gitu ya, tenang banget gitu ya, nanti kita ketemu lagi kok gitu ya. Jadi ini menjadi penting ya, sebab pernyataan Yesus memang ada kaitannya dengan ini. Ya. Baik, saya akan mencoba menjelaskan ayat 25 dulu sebenarnya sampai ayat 26, tapi saya jelaskan dari ayat 25 tentunya. Yesus bilang begini, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena ini Bible study yang pertama dari sisi gramatika atau tata bahasa. Kata aku adalah di sini kita tahu bahwa Yesus sering menggunakan kata ego eimi ya, yang berarti bahwa itu cuma diucapkan oleh Allah gitu ya. Aku adalah aku ketika Allah atau Yahweh bertemu dengan Musa dan ketika penciptaan dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau sampaikan bukan itu. Tapi begini, kata aku adalah menggunakan bentuk kata kerja bentuk present aktif indikatif. Ya, jadi present itu artinya sedang berlangsung. Yesus tidak sedang bicara tentang masa lalu aja. Yesus tidak bicara tentang masa depan. Tapi dia bilang sama Maria, aku sedang, aku adalah, aku terus-menerus adalah kebangkitan dan hidup. Perhatikan ini ya, ini penting sekali. Aku terus-menerus sedang berlangsung, kalau dalam bentuk yang kita sering belajar di sekolah, aku sedang berlangsung, aku terus-menerus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, dan eh, itu menjadi penting bentuk tata bahasanya. Yang kedua, bentuknya aktif. Artinya Yesus mengatakan dirinya lah yang merupakan kebangkitan itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Aku sedang dan terus-menerus adalah kebangkitan dan hidup. Oke. Yang ketiga, present aktif indikatif. Saya sudah pernah menjelaskan indikatif artinya pekerjaan atau kata kerja dalam bentuk eh, nyata, dalam bentuk ada tandanya atau eh, ada buktinya, begitu ya. Ada tandanya, ada buktinya, ada indikasinya. Gitu ya. Aku adalah. Sama seperti waktu saya pernah sedikit singgung ketika Yesus bilang, kamu adalah garam dunia. Yesus tidak pernah bilang, kamu harus menjadi garam. Bukan. Tapi kamu adalah. Ya, sekali lagi, kamu adalah. Berarti sedang. Kamu adalah. Saya adalah suami dari Ibu Fani. Bukan, bedakan dengan saya akan menjadi suami Ibu Fani. Berarti saya belum. Bisa ngerti ya maksudnya ya. Tapi ini dikatakan aku adalah berarti sedang, bukan nanti, bukan akan menjadi, bukan apa-apa, tapi aku adalah jelas. Bisa dilihat, dibuktikan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Saya percaya bahwa tidak ada tokoh yang lain, siapapun dia yang berani mengatakan ini, gitu ya. Kalaupun dia berani, dia pasti gila. Nah, itu yang kedua yang saya mau bilang. Pasti dia gila. Tidak ada orang biasa yang waras yang berani mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup. Tidak ada orang biasa yang waras.
yang berani mengatakan, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Tapi karena Yesus bukan manusia biasa dan memang dia adalah Allah sendiri yang datang mengambil rupa manusia, kata Paulus, maka dia memang bukan manusia biasa. Dia memang adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Bisa dibayangkan kalau kita hadir dalam peristiwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus, lalu dia bilang, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Lalu dia panggil Lazarus keluar yang sudah 4 hari dalam kuburan. Mestinya itu sangat sangat menggoncangkan gitu kan. Kalau hari ini banyak yang mengaku membuat mujizat, tapi kita tahu eh, umumnya penipu ya kan. Tapi kalau Yesus benar-benar dia membuktikan. Bandingkan dengan peristiwa lain ketika Yesus bilang begini, "Manakah yang lebih mudah? Dosamu sudah diampuni, atau aku berkata, bangunlah dan berjalanlah kepada orang Iya. lumpuh?" Tentu saja sama-sama kita tahu lebih mudah ngomong dosamu sudah diampuni karena nggak perlu buktiin apa-apa gitu loh. Tapi kata Yesus supaya kamu tahu aku berkuasa, lalu dia bilang kepada yang lumpuh, bangun, bangun betulan dia. Ini bukan persis, ini mirip dengan peristiwa itu. Manakah yang lebih mudah bagi Yesus? Cuma ngomong aja bahwa akulah kebangkitan dan hidup atau benar-benar membuktikannya? Tentu lebih sulit membuktikannya, kan begitu. Makanya dia membuktikannya dengan memanggil Lazarus keluar dari kuburnya. Tentu kita juga sama-sama tahu bahwa Lazarus kemudian mati lagi sebagai manusia jasmani untuk nanti dibangkitkan oleh Tuhan lagi untuk selama-lamanya menikmati kehidupan kekal. Tapi poin pentingnya adalah ketika Yesus mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup, sekali lagi ya. Yang pertama tadi saya katakan dia sudah membuktikannya. Ya. Pada waktu itu dia membangkitkan Lazarus, dia sendiri pun bangkit seperti khotbah yang saya sampaikan kemarin, begitu ya. Tidak mungkin ada kebangkitan sebelum mati dulu. Dan itu juga dialami oleh Yesus langsung. Jadi, sekali lagi, pernyataan aku adalah kebangkitan dan hidup adalah pernyataan terbesar yang bisa Bapak Ibu dengar dari siapapun. Bapak Ibu tidak akan mendengar dari siapapun yang lain, kecuali dia penipu yang tidak bisa membuktikan. Ya. Hanya Kristus yang berani mengatakan seperti itu dan menunjukkan kebenarannya. Itu menjadi penting. Kenapa? Itu kenapa di awal tadi saya bertanya. Ketika kita mengatakan kepada rekan kita, teman kita, keluarga kita yang kehilangan keluarganya karena meninggal, kita suka bilang sampai ketemu di Yerusalem baru. Sekarang kalau Bapak Ibu ikut grup WhatsApp, ada yang meninggal, hampir semua bilangnya begitu. Sampai bertemu di rumah Bapak. Maka tadi saya katakan, apakah kita benar-benar mempercayainya? Itu penting, Bang. Itu sangat penting. Ya, kita tahu di ayat 26 Yesus bilang begini kepada Marta. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dia tutup dengan kalimat ini. Percayakah engkau? Bagi Yesus percaya itu penting banget. Next time kita akan, Tuhan izinkan kita akan belajar. Karena kaitannya dengan ayat ini. Eh, kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, sehingga dia bisa membangkitkan siapa saja yang dia mau bangkitkan, dan kapan saja dia mau bangkitkan, eh, kehidupan kekal kita bergantung di situ soalnya. Sangat bergantung di situ. Ya, itu sebabnya dalam banyak peristiwa Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong seseorang ketika dia bertanya atau ketika dia menemukan orang tersebut percaya kepadanya atau beriman kepadanya. Ketika seorang ibu datang kepadanya dalam Matius pasal yang ke berapa 15 ya kalau tidak salah, kemudian eh, di akhir pembicaraan Tuhan bilang, "Hai ibu, besar imanmu," gitu ya. Jadilah seperti yang kamu mau. Jadi bagi Tuhan mempercayai dia dengan sebenar-benarnya, karena percaya bukanlah sekedar ucapan, itu menjadi sesuatu yang sangat krusial, ya, agar Tuhan benar-benar melakukan karena bergantung, karena menuntut, karena dituntut iman percaya kita kepadanya, ya. Jadi statement Tuhan ketika mengatakan, "Aku adalah kebangkitan dan hidup," dia bukan sedang mengatakan
eh, bahwa nanti bukan, atau ada yang lain bukan, hanya aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, tidak ada orang waras, orang biasa yang waras yang akan pernah berani bilang seperti ini, gitu ya. Tapi Tuhan bukan sekedar manusia biasa, dan Dia telah membuktikannya. Dari mana yang lebih mudah, saya ulang kali kedua supaya Bapak Ibu terus-menerus merenungkan ini gitu ya. Mana lebih mudah Tuhan cuma bilang akulah kebangkitan dan hidup atau dia mempraktekkannya sedikit gitu ya. Itu sebabnya di sini dia mempraktekkannya sedikit dengan membangkitkan Lazarus. Kita tahu bahwa ketika Lazarus telah meninggal, Yesus dapat kabar, Alkitab bilang Yesus sengaja tinggal lebih lama lagi sebelum datang ke tempat Lazarus untuk membangkitkan dia. Alkitab mencatat secara khusus kalimat Tuhan sengaja menunda kedatangannya. Supaya orang betul-betul tahu Lazarus ini memang sudah mati. 4 hari dalam kubur. Nggak ada orang dibalut kain 4 hari di dalam pura-pura mati kan kira-kira begitu. Nggak ada. Ini benar-benar sudah mati dia. Ya, oke. Jadi menjadi penting bagi kita untuk mengetahui dan memastikan kita ada di pihak Tuhan. Kita beriman kepadanya, kita percaya. Karena sekali lagi kebangkitan kita nanti bergantung kepada pengakuan iman kita ya, yang kita buktikan di dalam kehidupan kita. Oke. Yang berikut, kalau Tuhan sanggup membangkitkan kita, Tuhan sanggup membangkit. Ini kebenaran berikutnya ya. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia tidak perlu, dia tidak harus meminta lagi kepada Bapa. Enggak. Kita tahu bahwa dalam doa yang lain dia bilang, "Tuh, Bapa, aku minta kepadamu engkau menjaga murid-murid ini." Dia ada bilang gitu. Tapi perhatikan, dalam peristiwa ini Yesus nggak bilang begini, "Aku minta kepadamu Bapa." Enggak. Dia langsung bilang, "Akulah kebangkitan dan hidup, Lazarus kamu keluar." Ya. Tadi saya udah bilang saudara, itu sebabnya ajaran-ajaran yang hari ini menempatkan Yesus seolah-olah lebih rendah dari Bapa, eh, Tuhan tapi bukan Allah, Allah lebih kecil daripada Bapa, ada banyak banget. Yang tadi saya udah bilang, yang saya pernah bilang, sebenarnya bukan ajaran baru. Kebidat seperti itu, penyesat seperti itu sudah ada sejak zaman purba. Tapi maksud saya sekarang populer lagi gitu ya. Ada pendeta-pendeta terkenal yang mengajarkannya begitu kan. Itu benar-benar sebuah kejahatan, kebohongan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada manusia biasa, tadi saya udah bilang. Nggak ada orang biasa, orang waras, orang paling waras yang berani bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada. Dan berani dan bisa membuktikannya, tentu saja. Nggak ada. Ya. Cuma Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita adalah orang yang sangat bergairah, kan? Bangga betul. Wih, eh, jangan pernah mau dibelokkan, digoyahkan siapapun. Jangan pernah mau ditukar dengan satu triliun planet ini nggak bisa. Sekalipun Elon Musk tawarkan semua uangnya sama kamu, jangan pernah. Begitu maksudnya kira-kira. Karena nggak ada yang bisa ngasih jaminan lain. Elon Musk tidak akan lama lagi, mungkin atau berapa puluh tahun lagi akan mati juga. Dan dibangkitkannya tergantung kemurahan hati Yesus mau atau enggak gitu ya. Tapi yang menjanjikan ini yang telah membuktikannya. Ya. Jangan pernah tempatkan dia seolah-olah kayak kemarin saya bilang prioritas. Tuhan bukan prioritas, dia segala-galanya. Cuma ada dia, begitu ya. Kalau Pak, bukannya keluarga nomor dua, bukan. Kamu mengasihi keluarga karena kamu mengasihi Tuhan, karena kamu menuruti firman-Nya, bukan karena keluarga nomor dua, bukan. Kamu eh, belajar apa setia, loyal, bukan karena dia nomor dua, tapi karena Tuhan memerintahkan itu. Itu berarti membuat Tuhan segala-galanya. Cukup jelas ya. Saya kerja berusaha nggak maling bukan karena prioritas saya nomor dua adalah keluarga kerjaan, bukan. Tapi karena Tuhan perintahkan kamu jangan nyolong. Itu. Jadi Tuhan berarti segala-galanya di situ. Tuhan selalu alasan di balik semuanya itu maksud saya. Ya. Sekali lagi balik ke topik ini. Ketika Tuhan bilang akulah kebangkitan dan hidup, tadi saya sudah bilang bentuknya adalah indikatif. Bentuknya adalah kini. Tuhan sedang mengatakan sedang berlangsung. Terus menerus aku adalah kebangkitan dan hidup. Sampai kapanpun aku adalah kebangkitan dan hidup. Oke. Besok pun ketika seseorang ketemu Tuhan, siapapun dia gitu, Tuhan akan bilang, akulah, aku sedang, dan aku terus menerus kebangkitan dan hidup. Lusa ada orang meninggal ketemu Tuhan, Tuhan akan bilang yang sama itu maksudnya. Karena bentuknya aktif, sedang berlangsung,
dan bentuknya indikatif. Ada buktinya, ada tandanya. Oke? Dan dia Tuhan membuktikannya dengan membangkitkan Lazarus. Meskipun secara jasmani tadi saya bilang Lazarus mati lagi, tapi Tuhan memberi sedikit apa ya, kayak semacam kalau film itu kayak resensi gitu. Kalau film itu kayak cuplikan kecil. Tuhan kasih contoh nih loh buktinya. Yang mati ini kubangkitkan dulu sebentar supaya kamu lihat bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Yang kedua tentu dengan dia sendiri bangkit dari antara orang mati dan tidak pernah mati lagi. Kita udah kemarin saya sudah sampaikan dalam 1 Korintus 15, Bapak Ibu bisa baca. Paulus bilang begini, dan yang paling penting sudah kukatakan, atau saya baca aja supaya saudara ngerti. Ada satu bagian Alkitab yang Paulus tekankan dan yang paling penting. Itu menjadi menarik karena di ayat lain Paulus nggak bilang begitu kan. 1 Korintus pasal 15. Sebab yang sangat penting ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting garis bawah itu telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati. Ya, perhatikan, telah mati ayat yang ketiga karena dosa kita. Ayat 4, ia dikuburkan dan dibangkitkan. Oke. Yang sangat penting udah aku sampaikan bahwa Yesus benar-benar mati. Yesus benar-benar bangkit. Perhatikan itu. Lalu menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Ayat yang ke-6. Sebagian besar masih hidup. Waktu Paulus menulis 1 Korintus 15, orang-orang yang pernah menyaksikan Yesus bangkit masih hidup. Dari 500 itu mungkin 400 gitu kira-kira masih hidup kan begitu. Ya, 1 Korintus 15. Jadi ketika Tuhan bilang akulah kebangkitan dan hidup, dia membuktikannya dua bagian. Pertama membangkitkan Lazarus, yang kedua dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Seperti pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman, salah satu pengakuan iman yang sering dibacakan di gereja. Saya nggak tahu di gereja saudara, sebagian gereja mengucapkan itu setiap kali ibadah, begitu ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Ya kan? Lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan mati, disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Itu pengakuan iman. Makanya tadi saya bilang ke Bapak Ibu, di beberapa tempat, karena udah terlalu terbiasa mengucapkan itu, bahkan mengucapkan nanti ketemu lagi di Yerusalem baru, itu udah jadi kayak omongan tanpa tanpa benar-benar dipikirin. Benar nggak dia percaya? Benar nggak kita percaya? Kita akan ketemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sama-sama hidup di dalam Tuhan. Ya, kalau itu benar, maka itu pasti diucapkan dengan gembira, kokoh, berani, kuat, gitu ya. Tapi ada yang asal nulis aja kan supaya merasa, ini temen nih nggak enak nggak ngomong. Eh, Nanti ketemu ya di Yerusalem baru gitu ya. Padahal dia nggak ke sana nanti rencananya. Mana kita tahu kan gitu maksud. Jadi sekali lagi penting banget buat kita untuk ada dalam pengakuan iman yang benar-benar percaya dengan penuh. Ya, nanti di sesi berikutnya kalau ada kesempatan kita diskusi tentang percaya yang dimaksudnya. Tapi hari ini topiknya tentang apa makna ketika Yesus bilang akulah kebangkitan dan hidup. Ya, yang berikut tadi saya sudah bilang, ketika Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, dia tidak minta lagi kepada Bapa kuasa itu. Sebab memang dia adalah Allah. Ketika dia ngomong itu, dia sedang berbicara bahwa aku ini Allah. Gitu kira-kira. Makanya dia sebut ego eimi. Ego eimi itu cuma Allah yang menyebut itu. Aku adalah. Ya. Aku adalah dasar segala-galanya. Pencipta segala-galanya. Itu maksudnya ego eimi. Aku adalah segala-galanya. Nggak ada tanpa aku. Gitu maksudnya ego eimi. Nah, kata ego eimi lah dipakai Tuhan di sini ketika dia mengatakan aku adalah kebangkitan dan ya. Dalam bahasa Yunani disebut ego eimi. Oke, yang berikut tadi saya bilang udah dua bentuk kata kerjanya. Kemudian dia nggak minta lagi kepada Bapa. Yang berikut manakah yang lebih mudah? Yesus sedang mempraktekkan kebenaran itu ya, tantangan itu, pancingan itu gitu ya. Waktu dia bilang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni atau bangkit dan berjalanlah kepada orang lumpuh. Tentu enak ngomong dosamu udah diampuni kan gitu ya. Nggak perlu membuktikan apa-apa. Tapi ketika mengatakan bangkit dan berjalanlah harus membuktikan bahwa orang ini bangkit. Sama waktu dia bilang sama Marta, Marta, aku ini kebangkitan dan hidup. Kamu percaya nggak?
Dia bilang sama Marta. Marta kan bilang gini, iya Tuhan percaya nanti akhir zaman dia bangun. Oh enggak, aku bisa bangunin kapan aja itu maksud. Walaupun memang kebangkitan kekal nanti di akhir zaman, tapi maksud Tuhan aku bisa bangkitin kapan aja karena aku adalah sedang, aku adalah terus-menerus kebangkitan dan hidup. Bukan aku bisa bangkitin tapi nanti enggak, aku bisa bangkitin kapan aja aku mau. Itu poinnya. Bayangkan Tuhan saudara kayak begitu. Bukan Tuhan ece-ece, bukan Tuhan mudah-mudahan, insya Allah bukan. Bukan Tuhan yang ya kita doakan sama-sama, bukan. Tapi Tuhan yang bilang, aku bangkitin kapan aja aku mau. Betapa seramnya Tuhan kayak begitu kan gitu ya. Betapa ngerinya Tuhan, ada Tuhan kayak begitu itu maksudnya. Betapa harusnya gentar banget ketemu Tuhan kayak begitu nanti. Gitu ya. Yang kemarin saya singgung, yang oleh Yohanes dibilang seperti matahari. Nanti baca Wahyu pasal 4, 5, 6 terus. Yang membuat Yohanes tersungkur seperti mau mati kata Alkitab. Sangkin bersinarnya dia. Harusnya orang Kristen tuh kalau baca Alkitab kayak gitu itu harusnya memang, wih gila, gue udah nggak perlu apa-apa lagi kok. Bener, harusnya gitu. Ya gue kerja, makan, cari uang, bisa hidup aja lah, bayar ini yang wajib udah. Harusnya begitu yang tujuan. Memang itu tujuannya. Makanya Petrus pernah bilang, kita ini musafir. Itu kalimat Petrus. Numpang. Selama kita menumpang, kata Petrus. Kan cuma numpang, cuma berjalan lewat. Makanya yang ngumpulin harta di bumi tidak mungkin nanti ketemu Tuhan. Tidak bisa. Sebab memang dia menjadikan bumi ini tempat sepenuhnya. Bukan numpang lewat. Itu kenapa Tuhan bilang jangan kumpulkan di bumi. Karena hatimu akan terpaut di situ. Kamu tidak akan sebenarnya mau ketemu Tuhan. Gak mungkin. Karena hatimu sudah keburu tertambat di situ. Ya, nah, kemarin saya bilang kalau mau kaya jangan jadikan Yesus Tuhan. Elon Musk dijadikan Tuhan. Kalau kita mau kaya, ya. Sebab Elon Musk adalah manusia paling kaya di bumi. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Setelah itu kita mau diskusi. Orang percaya, tadi udah saya singgung sedikit, memang tidak akan luput dari kematian jasmani, kan begitu. Semua akan mengalaminya. Ya, itu kenapa penting sekali sebelum dia meninggal, dia meyakini, dia percaya Tuhannya, dia percaya dengan benar ya, adalah kata kerja nanti kita belajar. Pistis, pisteuo dalam konteks kata kerja. Karena ada dalam bentuk kata sifat, kata benda. Tapi yang saya maksud nanti kita diskusi dalam bentuk kata kerja. Ya, jadi eh, kita memang orang percaya memang akan meninggal. Kecuali yang masih hidup ketika Tuhan datang kali yang kedua. Yang dalam 1 Tesalonika ya, Paulus mengatakan ketika sangkakala berbunyi, Tuhan turun dari surga, mereka yang masih hidup diubah sekejap. Lalu yang meninggal dalam Tuhan akan dibangkitkan. Oh itu itu lain konteks. Tapi sebelum Tuhan datang kali yang Tuhan datang kembali, maka semua orang percaya Paulus pun meninggal. Ya, tapi Paulus memang sudah meminta-minta, kasarnya begitu kan. Dia katakan, tentu aku memilih mati ya ketemu Tuhan gitu ya. Karena itu aku lebih senang gitu ya. Tapi lebih perlu aku beritakan Injil. Lalu dia terus meninggalkan Injil sampai ditangkap, banding sampai ke Roma dalam kisah para rasul kita baca. Jadi orang percaya akan meninggal, tapi dia tahu dia meninggal dalam pengharapan. Itulah pentingnya mengingat kalimat akulah kebangkitan dan hidup. Ya, bahwa nanti satu ketika Alkitab bilang kita tidur, kata Wahyu, nanti dibangkitkan Tuhan bersama-sama dengan semua orang percaya lainnya. Eh, ini nggak bisa dipaksakan. Saya ngomong apapun nggak mungkin bisa membuat Bapak Ibu percaya. Cuman kuasa Roh Kudus. Saya pun belum tentu mempercayainya dengan benar kan begitu. Hanya Roh Kudus. Tapi saya bertugas menyampaikan. Kita harus belajar melatih iman kita sampai di titik kita benar-benar mempercayai itu sebelum kita mati. Itu kenapa saya bilang tadi, hari ini kita kan bukan sekedar menambah ilmu. Itu penting karena syaratnya Bible study, tapi lebih penting kita benar-benar ada di pemahaman itu. Waktu kita ngomong ke teman-teman yang dalam Tuhan, keluarga, menghibur dia yang atas meninggalnya suami, anak, istri, bapak, ibu, kita bilang hal itu karena kita tahu benar. Karena Tuhan memang bilang bahwa Tuhan nggak mungkin berencana dalam banyak ayat ya. Intinya kita kehilangan orang-orang yang kita kasihkan enggak. Tuhan pernah bilang, Tuhan menjanjikan gitu ya. Kita akan bertemu lagi. Walaupun dalam rupa tubuh kemuliaan, tidak lagi dalam konteks manusia jasmani hari ini yang bisa mati.
ya, yang mortal, yang bisa mati, gitu kan. Tapi dalam konteks yang nanti tidak bisa lagi mengalami maut, ya. Makanya Paulus bilang dalam ayat bagian Alkitab yang sama, eh, maut sudah dikalahkan. Musuh terakhir yang dikalahkan Tuhan adalah maut. Karena itulah ganjalan terbesar kita kan gitu ya manusia. Maka Tuhan udah kalahkan. Dia mengalahkannya, Bapak Ibu harus mengerti, Tuhan mengalahkan maut dengan bangkit dari mati. Kan begitu, bangkit dari kematian. Itulah kenapa dia bilang aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan dia bilang apa? Musuh terakhir yang dikalahkan Tuhan. Itu maut, kata Paulus. Musuh terakhir. Berarti setelah dia bangkit, karena dia bangkit, udah itu kan dia udah mengalahkan semua. Waktu dia bangkit, dia tidak lagi ada urusan kalah mengalahkan yang lain karena semua sudah, kata Alkitab, Bapa menyerahkan semua di bawah kaki Yesus. Itu kata Alkitab. Oke? Jadi ada 4 poin penting dari ayat kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, yang pertama tadi saya bilang bentuk kata kerja yang bersifat terus-menerus, ada indikasinya, ada petunjuknya, ada buktinya. Tuhan bangkitin Lazarus, Tuhan sendiri bangkit dari kematian. Ada seorang teman, perhatikan, ini saya hampir lupa, yang membuat disertasi, kalau nggak salah disertasi ya, di luar negeri, dan membuktikan bahwa uh, Yesus itu bangkit dari kematian itu dua, dua tata bahasanya benar. Pertama, dia dibangkitkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, dia bangkit sendiri dalam bentuk kata kerja. Itulah kenapa dia bilang, aku adalah kebangkitan dan hidup. Nanti kalau ada waktu, saya akan coba share sedikit disertasi dia ya. Tapi dia membuktikan bahwa tata, tata bahasa atau kata kerja yang digunakan yang digunakan Alkitab ketika menceritakan kebangkitan Kristus, menggunakan dua bentuk kata kerja itu. Pertama bentuknya pasif, dia dibangkitkan oleh Bapa melalui Roh Kudus. Yang kedua dia bangkit atas dirinya sendiri. Makanya dia bilang apa? Aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Bapak Ibu harus banyak baca Alkitab. Itu memang ayat-ayat yang cuma Tuhan Yesus yang berani bilang begitu. Sampai dunia nanti habis, selesai binasa, tidak ada lagi yang bisa ngomong begitu. Bahwa aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa ambil lagi. Coba bayangkan ada orang bisa bilang begitu. Eh, Makanya baca Alkitab sering-sering, kita pasti kagum. Dan dia membuktikannya, itu poinnya. Kalau dia nggak membuktikannya, dia penipu terbesar sepanjang sejarah. Tapi dia membuktikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya bilang sama saudara, bentuknya dia tidak minta lagi kepada Bapa, tapi sudah ada pada dirinya. Yang ketiga, dia menunjukkan dengan cara memberi pancingan. Dia bangkitin Lazarus sebagai kayak cuplikan kecil. Ini loh bukti aku kebangkitan dan hidup. Karena waktu itu Yesus kan belum disalib. Tapi dia udah kasih bukti dulu. Aku bangkitin Lazarus. Pentingnya bentuk terus-menerus adalah kapan saja seseorang ketemu Tuhan, Tuhan berkata hal yang sama kepada dia. Itu pentingnya kalimat terus-menerus dalam konteks tata bahasa. Ya, dan apa? Yang terakhir tadi, betul kita orang percaya tidak luput dari kematian jasmani, gitu ya. Tapi ketika kita beriman kepada Tuhan, seperti akhirnya Marta percaya setelah melihat Lazarus bangkit dari kematian, maka berbahagialah kita dengan iman yang benar-benar diikuti dengan tindakan hidup ya, yang menyatakan kepercayaan itu. Itu yang bisa saya bagikan eh, sekitar 30 menit ini, dan kalau kita mau saling share, buat saya sebelum saya kembalikan atau berdoa, penting banget kita setiap kali habis Bible study ini kita betul-betul ambil waktu refleksi. Saya sampai semana gitu ya. Percaya saya terhadap kebangkitan dan hidup ini sejauh. Karena sangat penting ya. Dan hidup kita nanti, dibangkitkannya kita nanti sangat bergantung kepada iman kita. Itu kenapa Yesus mengunci ayat 26, dia bilang begini. Percaya nggak kamu? Dia tekankan itu kepada Marta. Marta, kamu percaya nggak yang aku bilang? Kita tahu bahwa Marta awalnya nggak percaya dalam konteks bahwa Tuhan sanggup melakukan kapan aja. Makanya dia bilang, iya Tuhan aku percaya bahwa nanti di akhir zaman dia dibangkitkan. Oh enggak. Kalau itu dari dulu udah dibilang Alkitab. Tapi aku mau bilang aku bisa bangkitin kapan aja. Karena akulah kebangkitan. Aku pemilik kebangkitan dan hidup. Gitu kira-kira maksudnya. Kayaknya akulah kebangkitan dan hidup itu bukan aku sanggup mengerjakan. Bukan cuma itu. Saya sendiri kebangkitan. Jadi kayak itu satu kesatuan sama diri Yesus, bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan, tapi melekat.
Kalau saudara pernah mendengar kata hakikat, melekat, kira-kira gitu makna. Sifat sifat kesanggupan membangkitkan atau kebangkitan dan hidup itu ada pada diri Yesus, bukan bukan dia kerjakan dulu supaya dia dapat itu, bukan. Memang sudah melekat dalam diri. Karena memang dia adalah Allah sendiri. Maka tadi saya katakan sampai dunia nanti selesai tidak akan ada yang berani mengatakan ini. Kalau dia waras nggak akan ada. Kalau dia gila ya dia terserah dia mau. Nggak ada orang waras berani. Kita tahu banyak tokoh terkenal, banyak tokoh agama yang dipuja, tidak ada yang berani bilang begitu. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara kamu yang percaya kepada Tuhan, yang pernah mendengar itu di Alkitab dan menyimpan dalam hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba mengaku terbatas dan mungkin melakukan kesalahan ketika menyampaikan. Ampuni dan tolong kami agar kami mengerti dengan benar oleh pertolongan Roh Kudus dan dapat hidup dalam iman percaya itu. Dalam nama Yesus, amin. Saya serahkan. Baik, sebelum kita masuk dalam doa berkat dan diskusi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita, teduhkan segala sesuatu, kita mau bersyafaat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kalau kami pada pagi hari ini boleh sama-sama belajar dan hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami bisa dimampukan untuk kami harus benar-benar mempunyai iman percaya bahwa kami hidup bukan kalau kami pun mati, bukan kami mati selamanya, tapi kami akan dibangkitkan dan akan bersama-sama menjadi sama-sama untuk ada di langit baru dan bumi baru. Tuhan, kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, iman kami benar-benar Tuhan teguh, kuat, dan tidak goyah oleh peristiwa apapun atau musim apapun dalam hidup kami. Agar firman yang disampaikan pada pagi hari ini itu benar-benar masuk dalam hati kami, terrema dalam hidup kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya dan percaya oleh pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hambamu yang kau pakai pada pagi hari ini, Pastor Dr. Yohanes Parapat yang menyampaikan isi hati Tuhan, apa makna dari akulah kebangkitan dan hidup dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Biar kami Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus kami benar-benar Tuhan mengerti makna itu dan menjadi orang-orang percaya yang militan dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus berkati hambamu Pastor Yohanes biar dalam apapun dia dalam pelayanannya, dalam dia menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan, hanya oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan dan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan, pengertian yang sungguh murni dari Tuhan Yesus. Oleh pertolongan Roh Kudus juga hambamu ini Tuhan kau tambah-tambahkan Tuhan hikmat lebih lagi pewahyuan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan apapun yang dia sampaikan Tuhan orang-orang yang mendengarkannya oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk melakukannya. Bapa memberkati hambamu ini dalam pelayanan, usaha, pekerjaan, rumah tangga. Biar apapun yang hambamu ini kerjakan, semuanya Tuhan Yesus buat berhasil karena itu untuk kemuliaan nama Tuhan, perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Tuhan keluarga hambamu ini, istrinya Tuhan, Mami Grace, putri-putrinya Grace, Mercy, dan Shalom. Mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan dan lebih lagi takut Tuhan dan yang pasti menjadi pelaku-pelaku firman. Diberkati keluarga yang menjadi keluarga yang Sekina Glory ya Tuhan. Anak-anak mereka tuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, pandai dan cerdas, menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang luar biasa ini. Kau pakai Pastor Yohanes beserta istrinya Mami Grace, Mercy, dan Shalom benar-benar menjadi keluarga yang panutan, menjadi keluarga yang militan, yang sungguh-sungguh Tuhan punya iman yang teguh Tuhan dan menjadi contoh bagi banyak orang serta berkat di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Ibu Evangelis Ira Leni Lukulalan Mapa yang kau pakai dengan caramu yang luar biasa. Begitu banyak talenta yang Tuhan siapkan. Hatinya begitu generous mengasihi Tuhan. Keluarganya Tuhan semuanya dedikasikan untuk Tuhan. Karena dia sudah tahu Tuhan dan kami semua sudah tahu Tuhan. Kami bukan memprioritaskan Tuhan tapi Tuhan Yesus segala-galanya. Dan kami yakin dan percaya Ibu Ira Tuhan akan kau pakai untuk mempraktekkan dalam hidupnya bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya dalam hidupnya. Kalau dia melakukan semua Tuhan, apapun yang kami nikmati hari ini Tuhan, pujian penyembahan yang engkau percayakan untuk dia sampaikan. Biarlah itu Tuhan dia sampaikan karena betul-betul sangat mengasihi Tuhan. Apapun yang Ibu Ira kerjakan dalam pelayanannya, Tuhan buat berhasil dan pasti menjadi berkat dan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan.
diberkati dalam rumah tangganya, terutama suaminya Bapak Ivan Mapa, diberkati dalam pelayanannya, dalam usaha pekerjaannya, Tuhan, di dunia sekuler, bagi anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besar yang ada di Bali. Tuhan memberkati mereka lebih lagi dengan takut akan Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil karena Tuhan Yesus. Dan mereka benar-benar Tuhan hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa Tuhan secara khusus buat Pastor Kemal dan Bu Dr. Weni Laihadi Mamusung Tuhan. Kau memberkati kedua hambamu ini dengan caramu yang luar biasa. Engkau tahu mereka begitu mengasihi Tuhan. Mereka mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Mereka mau menjadi berkat di mana mereka pergi dan berada. Dan itu sudah dibuktikan oleh segala-galanya dalam hidup mereka Tuhan. Mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Melayani banyak orang, mengasihi banyak orang. Biar kau tambah-tambahkan lagi Tuhan hati yang lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama bagi Pastor Kemal dan istrinya Ibu Dr. Weni Tuhan. Biar kau pakai pelayanan mereka, rumah tangga mereka, perjalanan pekerjaan mereka lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya segala-galanya dalam hidup mereka Tuhan. Diberkati dalam keluarga dan keluarga besar mereka Tuhan. Pastor Linda bersama Pastor Wawan, keenam putra-putrinya Tuhan. Kau pakai keluarga ini dengan luar biasa melalui Every Nation Church, melalui kehidupan mereka di dunia sekuler, melalui anak-anak mereka, pelayanan anak-anak mereka Tuhan. Biar anak-anak mereka Tuhan, mungkin hamba ada yang keliru menyebut namanya, David Nathaniel, Daniel, Hartawan ya Tuhan, uh, Victoria, Diandra, Devin, dan mungkin ada yang hamba lupa, tapi keenam putra-putri mereka yang jadi tunamu yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapak di surga, diberkati Ibu Tirsa, Pak Chris Haspers Tuhan, dan Keisha Florence ya Tuhan, dimanapun ketua ke hamba-hambamu yang melayani Tuhan, tanda heran kemuliaan Tuhan dinyatakan. Diberkati mereka dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, dan Tuhan segala-galanya dalam hidup mereka. Diberkati Ibu Tirsa, Pak Chris, dan Keisha. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang menjadi contoh, menjadi berkat Tuhan di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat Ibu Nur Matondang ya Tuhan. Engkau memberkati Ibu Nur dengan berkat yang sama seperti Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna buat Ibu Nur Matondang. Terutama adalah kepercayaannya, imannya kepada Yesus Tuhan. Semakin lagi semakin besar, semakin bertumbuh. Dan Tuhan Yesus adalah segala-galanya dalam hidup Ibu Nur Matondang. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa buat Pak Siswo ya Tuhan. Biar dimanapun Pak Siswo pernah melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pak Siswo lebih lagi Tuhan hidup dalam kebenaran. Melalui hidupnya, keluarga, istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya Tuhan boleh melihat Pak Siswo akan menjadi teladan, contoh, menjadi berkat. Dan diberkati dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanannya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat Ibu Christina Tuhan. Biar melalui hidup Ibu Christina terang Kristus terbit atas hidupnya dan orang-orang di sekitarnya, terutama adalah keluarga dan keluarga besarnya boleh melihat Ibu Christina Tuhan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus segala dalam hidup dia dan itu dia praktekkan dalam hidupnya oleh pertolongan Roh Kudus. Kesehatan, kekuatan, pertolongan penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat mungkin semua yang ada di PBS Ministry, Mami sebagai orang tua kami di sini. Kasih Tuhan, berkat Tuhan. Kalau Mami boleh ada sampai hari ini, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan khusus untuk Mami benar-benar menjadikan Tuhan Yesus segala dalam hidupnya. Mami menjadi contoh suri teladan bagi anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besar dan orang-orang di sekitar Mami. Terima kasih Bapak di surga, dan hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat putra hamba Daniel ya Tuhan. Biar Daniel juga Tuhan di masa mudanya, kau pakai dia lebih lagi sungguh. Dia menjadi anak yang militan, yang takut Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus segala-gala dalam hidup dia. Dan hanya itu yang bukan prioritas Tuhan, tapi Tuhan Yesus segala-gala dalam hidup Daniel. Dia tahu bahwa tanpa Tuhan Yesus dia tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Biar melalui hidup anak muda ini Tuhan, bagi dia dalam pelayanan, baik dalam dunia, sekuler dia bekerja, orang di tempat kerja dia, pimpinan perusahaan, karyawannya semua boleh melihat Daniel tampil beda. Karena Daniel bekerja untuk Tuhan. Karena Tuhan segala-galanya dalam hidup dia. Dia takut Tuhan, cinta Tuhan. Jadi cinta Tuhan dikasih manusia. Apa yang dia kerjakan Tuhan dia sudah berhasil. Dia tentu jadi emas. Dan yang pasti dia hidup dalam kekudusan, takut Tuhan dan cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan hamba juga mau berdoa secara khusus buat semua pendengar yang nanti akan melalui YouTube maupun media sosial apapun, khususnya
YouTube WBS Ministry Tuhan. Biar siapapun yang mendengarkan ini Tuhan, dimanapun mereka berada, yang susah Tuhan hiburkan, yang saat ini terbelenggu, Tuhan berikan kebebasan dan pemulihan dalam hidup mereka. Yang ragu-ragu iman mereka diteguhkan, dikuatkan, bahwa mereka juga tahu bahwa hidup mereka sementara dan setiap kami sementara menumpang di bumi ini. Bahwa hidup prioritas kami adalah hidup yang kekal bersama Kristus Yesus Tuhan. Kali kedua untuk Engkau datang menjemput setiap kami dan orang yang sudah mati akan dibangkitkan bersama orang-orang kudus. Terima kasih Bapak di surga, itu menjadi pegangan hidup kami bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, bahwa kami hidup sementara, bahwa kami bukan adalah orang yang ada di bumi ini dan mengikat hati kami di bumi, tapi kami terikat kepada Kristus Yesus, iman kami kepada Kristus Yesus Tuhan yang kebangkitan dan hidup dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak. Itulah yang kami mau Tuhan, kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, itu yang kami kerjakan setiap hari dalam kehidupan kami di masa-masa yang sudah sedikit lagi Tuhan mau datang kali yang kedua. Biar kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk mencari, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu itulah yang akan memerdekakan setiap hidup kami untuk percaya sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya, segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta Tuhan. Kalau kami ada di Indonesia bukan kebetulan, Tuhan punya maksud dan tujuan. Kami belum jadi tiang doa bagi bangsa ini. Agar Indonesia Tuhan, setiap orang yang belum mengenal Tuhan, belum mendengar berita Injil keselamatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, setiap lutut pasti bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Indonesia akan dipenuhi kemuliaan, transformasi terjadi. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Indonesia ini Tuhan, kami yakin ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Indonesia ada dalam hati, pikiran, dan rancangan-Mu Tuhan. Indonesia akan mengalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terutama pemerintahannya Tuhan, biarlah Engkau yang memegang kendali Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah, dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, sampai tingkat kelurahan, RW, dan RT. Mereka boleh bekerja dan takut akan Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, bagi orang-orang setiap kami bagi orang-orang percaya untuk menjadi tiang doa bagi bangsa ini. Kami rindu bangsa ini mengalami pemulihan transformasi Tuhan. Kami rindu Indonesia Tuhan, orang-orang yang bekerja adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan itu semua kedaulatan-Mu. Karena satu apapun tidak pernah luput dari pandangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Dan kami juga Tuhan akan menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kami akan menutup doa syafaat ini hanya dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Allah kami yang hidup, kehendak-Mu yang terjadi, dan kami tutup dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Sebelum kami masuk dalam diskusi, akan ditutup oleh doa berkat bersama Pastor Dr. Yohanes Parapat, lalu dilanjutkan dengan diskusi dipimpin oleh Pastor Kemal Mamusu, dan doa penutup akan ditutup oleh Ananda Daniel. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah, Bapa di surga, juga cinta daripada anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, yang akan menolong kita untuk dapat hidup dalam kebenaran. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah, diambil dari Yohanes 11 ayat 25-26. Kita boleh belajar bahwa ada berapa poin, ada 4 poin yang kita belajar, bahwa ada kata ego eimi, ya, bahwa itu kata kerja present indikatif aktif, orang Ya, pertama singular, ya. ya, Itu jadi di dalam ini dia bilang sedang dan terus menerus, ya. Sampai kapan terus menerus, itu poin pertama. Dan ada 2, 3, 4 mungkin kalian sudah catat. Kalau saya catat ini, saya ada bukunya nih. Jadi itu kita belajar study itu, yaitu bagaimana kita jadi pendengar, bukan hanya dengar. Kalau kita dengar kita bisa lupa gitu. Ketika kita catat, kita ingat. Ya. ya. Oke, mungkin ada komen atau ada masukan gitu, ada masukan bagaimana bercerita ini mengenai
mengenai Lazarus ya. Oke, silakan. Silakan. Waktu mungkin kita kasih paling cepat, paling lambat 5 menit, maksudnya buat 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 ini ya. Ntar buat tanya jawab apa, ada pertanyaan 1-2 menit, jawaban 5 menit ya, supaya kita semua kebagian. Kita punya waktu cepat. Oke, silakan. Ibu Tirsa mulai. Iya, Pak Pendeta, bolehkah saya minta diulangi kembali untuk bacaannya? Karena tadi waktu pas Pak Pendeta menyebutkan itu mental. Oh, Jadi yang mana ini? Ayat yang dari mana? awal Poinnya ya, kali ya. awal. Apanya Yo- yang mungkin supaya spesifik oh, supaya Yohanes 11-nya atau? Ya, Yohanes 11 ayatnya. Oh, ayat 25 sampai 26. Iya, Yohanes 11, 25, 26. Nah, Ya, ya, setelah ditelusuri bacaannya itu, ya, saya mengambil Yohanes 11 ayat 25, 26 ya. Saya ya, mengambil kalimat yang paling berkesan ya. Memang ya, semuanya berkesan ya. 25, 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu ya, yang pertama. Dan yang ya, kedua, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. ya, Percayakah engkau ya, akan hal ini? Kalau ya, dilihat dari perikop bacaannya itu mengenai Lazarus ya, yang betul. dibangkitkan. Ya, Nah, kemudian konotasinya ini kan Yesus sendiri yang berbicara, akulah ya, kebangkitan dan hidup. betul, Berarti dengan kata lain, yang hanya mampu untuk membangkitkan adalah Yesus sendiri. Akulah betul. baik bangkitan dan hidup. Nah, kemudian yang berikutnya mengenai ayat yang ke-26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, Percayalah engkau akan hal ini. Nah, ya, kalau kita berbicara mengenai perikop, mengenai Lazarus, kebangkitan, ya, orang mati. Nah, kemudian yang mengatakan itu adalah Yesus sendiri. Itu ya, kita harus yakini ya. Nah, betul. di dalam kehidupan kita, saya pernah mendengar beberapa maksudnya penjelasan mengenai firman Tuhan ini, Ya, bahwa eh, hanya satu kali itu saja yang dilakukan oleh Yesus untuk kebangkitan orang mati. Nah, secara logika manusia itu memang hanya satu-satunya dia yang mampu untuk membangkitkan orang yang mati. Nah, dengan kejadian-kejadian yang kita alami saat-saat ini dalam perkembangan ya orang Kristen ya terutama ya, kita tidak bicara dari agama hmm, lain, tapi kita bicara mengenai kekristenan. hmm, Eh, ada yang dikatakan bahwa orang itu bisa bangkit kembali dengan kuasa yang berasal daripada Bapa. Eh, dan juga di penjelasan firman Tuhan perjanjian lama ya, kalau saya nggak salah ya, Elia ya Pak ya, yang oh, membangkit. oke, oke. Nah, nah pengertian saya itu adalah mengenai kebangkitan itu sendiri. Apakah kalau kita dipertanyakan sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, apa yang kita bisa jawab dengan istilahnya relevan gitu? Bukan jawab secara yang kalau di sini kan kita menjawab berdasarkan firman Tuhan yang ada. Tetapi secara kerohaniannya kita mau beritahukan, menjelaskan kepada orang lain yang tidak percaya kepada Kristus mengenai kebangkitan ini sendiri. Boleh Pak, tolong dijelaskan. Iya, eh, apa? Tidak. Tadi saya sudah mengatakan, jangankan kepada orang di luar Kristen, kepada orang Kristen pun saya eh, tidak bisa meyakinkan ya. Hanya Tuhan yang bisa meyakinkan, begitu maksudnya Bu ya. Tidak mungkin saya bisa meyakinkan orang di luar sana bahwa Yesus Kristus sanggup membangkitkan. Tapi bahwa peristiwa ini dicatat bukan hanya di Alkitab, tapi di dalam beberapa buku-buku tulis sejarah atau tulisan lain jelas ada, Bu. Itu maksud saya ya. Jadi maksudnya gini, peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus, pertama saya koreksi dulu. Lazarus bukanlah satu-satunya dibangkitkan Yesus dari kematian. Tentu bukan cuma Lazarus ya. Di Alkitab ada anak janda dari Naim itu ya. Naim itu
itu dibangkitkan Yesus. Lalu anak perwira itu ya, yang kemudian, oh udah mati, kamu nggak usah nyusahin guru. Tuhan bilang, Yairus. enggak, dia nggak mati, ya. Kemudian dia dibangkitkan. Jadi ada setidaknya ada 3 kali ya dengan peristiwa Lazarus. Setidaknya atau sekurang-kurangnya ada 3 kali. Bisa saja lebih saya terlewat karena saya tidak berkonsentrasi sedang tentang itu. Tapi maksud saya, pertama, Alkitab memberi contoh Yesus membangkitkan orang dari kematian bukan 1 kali ya. Itu satu dulu. Yang kedua, supaya nggak bercabang kali penyataan ibu. Yang kedua, Elia dengan Henok itu memang diangkat hidup-hidup ya. Alkitab bilang dia diangkat hidup-hidup. Dia tidak mengalami kematian fisik seperti manusia biasa yang kemudian dilihat dulu mayatnya, tapi diangkat oleh Allah hidup-hidup atau oleh Tuhan hidup-hidup. Tetapi yang ketiga, sebenarnya yang saya lebih suka menjawab yang tadi. Bagaimana untuk meyakinkan orang di luar sana? Tadi saya sudah bilang, kecuali Roh Kudus kita nggak bisa meyakinkan. Tugas kita menyampaikan saja. Tetapi sekali lagi, catatan-catatan sejarah abad pertengahan ya, oleh dia itu dicatat oleh sejarah, Bu. Cuman kan sekalipun itu ada, untuk meyakinkan orang kan nggak segampang itu kalau orang memang tetap ndablek nggak mau percaya gitu ya. Makanya dari satu sudut pandang kekristenan atau aliran kekristenan meyakini bahwa hanya Allah yang sanggup membuat seseorang menjadi percaya kan begitu kepada apa yang dibaca atau apa yang disampaikan. Makanya kita ketika kita berkhotbah, bersaksi, ketika ibu banyak bersaksi, saya tahu ibu bersaksi, maka tentu kita sebelumnya berdoa kan, minta agar Roh Kudus membuat dia menjadi terbuka untuk percaya kepada berita yang kita sampaikan. Termasuk berita bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang pernah mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan bukan cuma mengatakan, tapi membuktikannya, menunjukkannya. Tadi saya sudah bilang bentuknya indikatif, kata kebangkitan dan hidup itu bukan cuma Yesus bisa mengerjakannya, tapi itu identik dengan dia, melekat pada diri Yesus, kebangkitan dan hidup itu. Jadi bukan sesuatu yang dia dapati dalam beberapa waktu setelah dia menjadi apa, setelah dia ada, bukan. Karena dia memang ada selama-lamanya, tapi maksudnya itu melekat dalam diri dia. Dialah kebangkitan. Sama kayak ibu, ibu kan disebut wanita bukan ketika berumur 17, 18. Ibu kan memang hakikatnya adalah wanita. Yesus salah satu hakikatnya adalah kebangkitan, hakikatnya. Cukup supaya kita mengerti maksud hakikat, kira-kira gitu hakikat. Ya, saya ini laki-laki kan saya nggak jadi laki-laki setelah umur 20 enggak. Hakikat saya memang laki-laki dari sononya. Dari sononya selama-lamanya Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tapi meyakinkan orang itu lain cerita ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya sebelum bersaksi, berkhotbah atau apapun, terutama ketika kita sedang mau menyampaikan tentang Yesus sebagai kebangkitan dan hidup, karena itu topik yang sangat penting, berdoalah minta Roh Kudus menolong kita yang membuat orang itu bisa percaya. Demikian Bu ya. Oke, saya terima kasih. Terima kasih ya. Saya suka tadi hakikat ya. Salah Iya, satu hakikatnya adalah kebangkitannya. iya, Memang kalau kita lihat akulah kebangkitan dan hidup itu salah satu yang paling besar tadi. Memang gitu karena cuman Yesus. Kita tahu sebelum di Alkitab kan banyak akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. iya, Akulah pintu. Itu ego emi. Akulah iya, gembala yang baik. Saya betul, catat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. betul. Akulah pokok anggur deh. Akulah roti yang turun dari surga. Ego emi. Iya, Cuman itu kata-kata yang memang yang paling ini adalah akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Oke, silakan. Ada yang lain lagi? Ada yang menarik nih. Bagaimana di dalam sudut medis ada dokter kita di sini. silakan. 4 hari mati itu kira-kira bagaimana sih? Mungkin ada yang Ah, Ya, ada. Bu udah Dokter. Ayo Bu udah jadi Dokter. apa? Udah jadi apa nih kalau 4 hari? Iya kan? Orang meninggal. Ya, ya. Oke, kalau misalnya medis ayat ini sangat menarik, tapi saya belajar dari poin 20 ayat 25-26 ini pembuktian akan deklarasi Yesus tadi ya, akulah kebangkitan dan hidup.
Karena di ayat 17, kalau secara medis, di sini dikatakan, Yesus tadi sudah dikatakan oleh Pak Pendeta Yohanes bahwa dia dengan sengaja, sehingga Lazarus itu mati dikuburkan. Kalau secara medis, waktu selama ini telah membuat tubuh Lazarus mulai rusak. Ya. Jadi kerusakan yang terjadi akibat kematian merupakan tanda terpisahnya seseorang dan berkat hidup, kalau saya lihat akhirnya dengan secara rohani yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau saya secara cepat, saya mau katakan Tuhan mengandung gerakan hidup bagi manusia dalam dunia ini, tetapi kematian ini menaklukkan manusia dan memutuskan berkat itu bagi manusia. Keadaan inilah yang akan ditaklukkan oleh Yesus Kristus. Sehingga dia dengan sengaja, tadi sudah diingatkan, menunda kedatangannya ke tempat Lazarus berada. Dia bukan hanya membangkitkan orang mati, dia mau mengembalikan berkat Allah berupa kehidupan dalam tubuh yang telah rusak sekalipun. Jadi kalau dari cerita Lazarus dibangkitkan, karena kalau secara medis fungsi sempat stop, otak, darah, stop, berhenti, mesin motor dalam kehidupannya juga jantung berhenti, itu terjadi kerusakan banyak hal. Misalkan gini, ada orang yang koma aja, itu bukan hanya memori yang dia hilang, tapi dia perlu kayak ada fisioterapi lagi untuk menggerakkan, melatih tubuhnya kembali dari nol. Tapi di sini dikatakan 4 hari dia mati. Ya, kalau koma itu dia masih dibantu dengan alat. Tadi Pak Pendeta Yohanes sudah jelas, ini udah dibalut nih dengan kain. Jadi kita bisa, kalau saya secara melihat dari medis, saya melihat ini bukan hanya Yesus berkuasa untuk mengembalikan jiwa, dia juga mengembalikan jiwa seseorang ke dalam tubuh, tetapi dia merestorasi kembali hidup manusia melalui restorasi tubuh yang udah rusak. Ya. Inilah simbol kebangkitan final kita. Ini cerita ini mau mengingatkan ada kayak pembuktian, karena manusia kalau saya bilang lo nggak tahu sih rasanya, atau kamu nggak tahu sih bagaimana rasanya kehilangan, atau akhirnya harus ada yang bercerita. Nah, disinilah cerita ini diangkat. Ini adalah pembuktian sehingga ada deklarasi daripada Yesus ini. Makanya dia tekankan lagi, kamu percaya nggak? Itu saya suka sekali ini karena ini pembuktian yang kurang bukti apalagi gitu loh. Kalau dari saya itu sih. Itu saja. Terima kasih kembali Ya. Pak Pendeta Yohanes untuk firman-Nya, luar biasa. Ya, ini keren ini ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, udah rusak habis-habisan di dalamnya tubuhnya Lazarus. Direstorasi ulang, dipulihkan, diperbaiki ulang sama Tuhan. Dalam hitungan detik, Lazarus keluar begitu kan. Boom, dia keluar ya. Alkitab bilang, Yesus bilang gitu, terus bantu buka-buka itu ya. Dibantuin tuh dibukain ininya, balutannya begitu ya. Beres, dia hidup langsung kembali semua memorinya, semua fungsinya. Yang kalau medis butuh bertahun-tahun, berbulan-bulan, hanya orang koma, ini orang mati 4 hari. Rusak semua udah fungsi, karena otak berhenti, tadi Ibu jelaskan, jantung berhenti sekian jam, udah rusak semua ini. Dalam ini ya, coba. Lalu tiba-tiba ngomong lagi orang itu keluar. Itu kalau yang hadir itu nggak percaya juga, itu memang orang paling dablek satu planet sudah. Kalau yang hadir waktu itu nggak percaya Yesus juga, itu bukan lagi dablek, itu orang paling sial yang pernah ada di bumi. Kok yang nggak percaya juga gitu maksud saya. Kira-kira gitu kali komen aja. Iya, Makasih Pastor. iya. Waduh, ya itu yang paling double. Oke, ada lagi yang ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada banyak sih sebetulnya. Bahan kebetulan ada Iya. ada Pak Dokter Yohanes gitu. Ada pertanyaan lagi. Tadi ada 3 contoh bagaimana
yang dibangkitkan kan bukan ada 3 contoh yang dikasih yaitu perempuan Naim, yang satu lagi Ya, Yairus, anaknya Yairus, yang satu lagi ya, yang itu Lazarus gitu. ya. Oke, silakan. Kenapa kalau umpamanya kenapa cuman di Yohanes ini yang ada di Lazarus, bukan itu? Ya, ada banyak pertanyaan sih sebetulnya. Oke, silakan. Ada yang lain lagi. Silakan, silakan. Terima kasih, Pastor. Kalau saya bukan mau menanggapi, tapi saya teramajing-amajing ya. Saya bukan teremis-emis karena saya orang desa. Saya ngomongnya teramajing-amajing. Betul. Kalau sampai ada orang, ini saya baru baru detik ini loh ngeh. Memang kemarin udah ngeh waktu kita di gereja Every Nation Church di tempatnya Pastor Linda Hartawan Mamungsung. Saya udah emis-emis, tapi ini lebih amajing-amajing lagi karena itu ya kasihan banget, saya ini telat banget. Jadi kalau ibu dokter sering mengatakan saya gini, Bu Fani, maaf ya, Bu Elizabeth Fani, Bu Fani, maaf. Saya ini perlu ayatnya buat besok karena saya mau belajar, saya orang yang telat. Enggak, Bu Dokter, saya yang paling telat yang ada di sini, Bu Dokter. Dokter jauh tidak lebih telat. Bayangin tadi kalau secara medis 4 hari itu udah nggak karu-karuan itu ya. Jadi saya baru gitu. Tapi kita tahu Tuhan kita ini bukan Tuhan yang iseng atau kurang kerjaan loh. Kenapa nungguin 4 hari? Dia sebenarnya mau membuktikan seperti tadi ada bahasanya Ibu Dokter, karena Bu Dokter ini bahasanya sangat high ya, dia orang yang educated banget, sorry. Jadi gini loh, aduh saya jadi speechless loh. Gini, kalau orang yang koma aja dia butuhkan pemulihan, bahkan orang maaf ya stroke aja tuh perlu fisioterapi berbulan-bulan. Ini mati 4 hari. Kenapa dibikin 4 hari? Saya baru ketemu loh indikasi 4 hari. Karena apa? Kalau dia cuma dalam 1 2 jam, nanti orang bilang dia mati suri, gitu loh. Tapi kalau 4 hari ini udah membutuhkan bahwa orang ini kalau secara medis, secara jasad, fisik, ini udah nggak bisa lagi diapain pun. Nah, tapi kalau saya ambil kesimpulan rohaninya lain lagi. Bisa dapetnya kesimpulan rohani nih. Jadi serusak apapun hidupku dan hidup kita semua secara rohani, kita udah pernah melakukan apapun, tapi ingat saat kau kembali, tadi udah pernah sharingkan sama Pastor Yohanes, kau dilahirkan kembali oleh Allah, hidup dalam pertobatan sejati, menjadikan buah-buah roh, hidup kudus, dan imanmu tidak pernah gugur dan percaya, apapun tidak ada lagi yang bisa sudah susah ngomong. Jadi tidak ada yang tidak bisa diperbaiki oleh Tuhan. Nah, itu loh maksudnya. Amin. Mau jasmani maupun rohani. Apapun yang kupikirkan dulu yang jahat, apapun yang kulakukan dulu, selama tadi saya nggak ulang lagi yang tadi sudah bilang itu ya, dilahirkan kembali, hidup benar-benar dalam pertobatan, itu sedang kami jalani semua. Menghasilkan buah-buah roh, hidup kudus, yang paling pentingnya itu ibu saya tuh udah ngomong tuh sampai ribuan kali, sampai saya udah nggak tahu lagi. Itu dalam kekudusan dan segala macam itu, jadi yang rusak dulu tuh nggak mungkin nggak bisa dikembalikan. Itu arti rohaninya. Tapi arti jasmani saya baru hari ini tuh amazing amazing. Iya ya, 4 hari kan bukan Tuhan kurang kerjaan, iseng atau nggak punya kerjaan nunggu 4 hari. Tapi dia mau membuktikan bahwa yang begini-gini ini buat aku tuh cuman kayak tadi dibilang, bom, langsung dia hidup dengan segala rohnya itu loh. Bukan cuma roh, tubuh, jiwa sama jantungnya apa tuh nggak perlu lagi ke fisioterapi, nggak perlu lagi untuk dikontrol pakai alat bantu. Tapi detik itu juga dia kembali utuh. Walaupun in the end of akhirnya kita tahu Lazarus mati lagi. Tetapi di momen itu Tuhan membuktikan ya di perikop ini ya. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus tadi kita udah belajar, dia mati, dibangkitkan dan hidup selamanya. Dan itu sudah dibuktikan. Makanya tadi ada kalimat kan dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Betul. Kalau mulai detik ini si Elizabeth Fanny masih meragukan eksistensi ke Tuhan Yesus, berarti si Elizabeth Fanny, saya nggak mau pakai contoh orang lain. Si Elizabeth Fanny berarti adalah salah satu manusia paling dablek di planet ini. Itu aja. Jadi saya sekarang udah harus benar-benar tahu di sini bahwa tidak ada yang bisa digantikan oleh kepercayaan kepada Kristus Yesus Tuhan. Itu listrik Pastor ya. Jadi saya juga nggak mau nanti dapat stempel di sini nih manusia terdablek di bumi, saya nggak mau juga. Jadi kalau saya nggak mau mendapatkan stempel itu dalam nama Tuhan Yesus oleh pertolongan Roh Kudus, saya harus mengatakan di sini bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Tuhanku Yesus Kristus karena dia segala-galanya. Bukan prioritas, tapi segala-galanya. Terima kasih Pastor, saya amazing Pastor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Nggak ada yang perlu ditanggapi kayaknya ini satu statement lagi. Ya, oke, silakan, kita masih ada tamu-tamu kita. Bagaimana Ibu Christine, Ibu Pak Nur Siswo itu Matonda, Pastor, dia udah nungguin Pastor. Pak Siswo. Pak Siswo, silakan, silakan. Ini kalau dari saya di dalam Alkitab itu saya tidak pernah temukan nama perwira
yang menyujukkan tombak di lambung Yesus. Ya. Oh, Tapi saudara-saudara kita di Katolik itu menyebut namanya, oke, namanya Longinus. oke. Setelah saya tanya, ini tahu dari mana? Karena di Alkitab kita nggak pernah nyebut. Hmm, Rupanya jawabannya juga masuk akal gitu loh. Alkitab Perjanjian Lama itu dikanonisasikan abad kedua. oke, Perjanjian Baru abad keempat. Nah, sebelumnya betul. itu kan ini kita kan cuma pakai adat lesan Ya, tradisional lah, pakai ya. dari dongeng ke dongeng gitu. Lah ini kok mereka bisa nyebut nama tapi kok nggak dituliskan di Alkitab. Nah itu yang bikin saya agak ya mana ya, bener nggak ini gitu. Itu aja, Oh ya, bener. ini soal soal nama ya ketika Yesus ditusuk lambungnya ya ketika dia udah disalib ya kematian. Saya nggak tahu ya itu. Saya nggak malah belum tahu itu kisah bahwa mereka tahu namanya itu ya. Saya nggak mendalami atau Iya, nggak baru dengar ini saya. Longinus, Eh, aduh, Iya, iya. Pastor. Jadi saya nggak bisa mengomentari, tapi menarik ya. Bisa saja karena memang dulu tradisi memang mulut ke mulut ya. Iya. Jelas begitu sebelum dibukukan ya. Tradisi Kristen memang lewat lewat mulut ke mulut ya, kesaksian-kesaksian. Ya, terima kasih Pak masukannya. Apa infonya Pak Siso? Ya, terima kasih Pak Siswo. Pastor, itu ada Bu Christine Bu udah open Christine cam. sudah nyalain kamera. Silakan Bu Christine. Waktu 1 menit, 2 menit buat bertanya. Oh iya Kita Pak, masih. terima kasih. Kalau nanti eh, suara saya terputus, saya matikan kamera ya karena sinyalnya kurang penuh Oh, ini. baik, baik Bu. Terima kasih Pak Yohanes, pemaparannya luar biasa, diingatkan kembali, diteguhkan kembali. Saya tertarik dengan kata-kata di ayat 26 tuh Pak yang Ya, Tuhan Yesus bertanya, percayakah engkau akan hal ini? Karena di ayat itu ada ada 2 kali Tuhan Yesus sampaikan bahwa siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan di ya, 26 juga, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi sepertinya kata percaya ini ditekankan di perikop itu, karena kalau saya merefleksikannya, memang benar kita ini orang dablek yang kalau kata Bu Fani, kita tahu tapi kita sering mengabaikan dan kita sering meremehkan gitu ya kasih karunia Tuhan bahwa dialah pemilik dan pemilik kebangkitan dan hidup itu, ya. eh, sehingga menurut aku memang eh, kalau kita nggak diingatkan melalui penyaliban Tuhan Yesus, kita memang jadi orang-orang yang memang layak binasa ya Pak ya. Betul. Jadi saya juga baru ingat bahwa kalau kita juga tidak punya komitmen mengambil bagian seperti yang Paulus katakan di Filipi ya bahwa yang kukehendaki yang mengenal Ya, Dia dan kuasa kuasa kebangkitan. kebangkitannya serta persekutuan dalam Betul. penderitaannya sehingga menjadi serupa dengan Dia. Memang kalau kita nggak punya komitmen itu mungkin Tuhan Yesus yang pertanyakan ini terus ya, percayakah engkau Betul. ya Pak ya. Jadi memang luar biasa ini benar-benar mengingatkan bukan percaya yang asal-asalan, bukan hanya percaya iya deh percaya tapi tidak punya komitmen untuk hidup berjalan bersama dia, mengandalkan dia bahwa dia adalah segala-galanya. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu ya ini menarik ya. Bu, saya tanggapin Bapak Ibu perhatikan ya dari yang dibilang Ibu Christine ini ada yang menarik sekali karena dia Bu Christine mereferensikan kalimat Paulus di Filipi ya bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, perhatikan ya, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Perhatikan, itulah konteks percayanya tadi. Jadi perhatikan baik-baik, percaya itu betul bukan sebuah statement. Karena percaya adalah kata kerja yang dipakai dalam konteks ini gitu ya, kata kerja. Nanti kita belajar lebih lanjut. Tapi setidaknya hari ini kita dapat petunjuk dari pernyataan Paulus itu bahwa Paulus menunjukkan percayanya dengan belajar mengenal Tuhan. Kita tahu bahwa mengenal pakai kata ginosko, artinya punya hubungan. Karena ginosko dari kata yadah ya kalau tidak salah, teksnya mengatakan seperti apa dari kata sexual intercourse atau hubungan seks. Jadi mengenal itu bukan arti mengenal tahu, tapi mengenal itu tahu banget karena terhubung. Makanya Alkitab atau sorry Yesus menggunakan Paulus menggunakan kata ginosko untuk memberitahu
mengenal Tuhan itu kayak orang kawin, ya benar-benar tahu pasangan. Itu arti ginosko, arti mengenal. Jadi percaya itu bukan dibuat di sebuah statement, tapi pencarian sampai kita betul-betul kenal Tuhan, Tuhan kenal kita. Lalu tadi Ibu melanjutkan kalimat Paulus, apa kuasa kebangkitannya dan sependeritaan sama Tuhan, intinya begitu ya. Jadi kalau orang percaya memang dia bersedia begitu, betul itu. Jadi ditunjukkan percayanya dengan siap menderita bagi Tuhan, memilih Tuhan dibanding yang lain dan banyak pembuktian. Itulah orang percaya. Itulah yang Tuhan bilang kepada Marta, percaya nggak kamu? Bukan cuma percaya di mulut, kamu percaya sama saya nggak gitu ya? Benar-benar tahu nggak, mau nggak kenal kenal aku nggak sepenuh-penuhnya gitu ya, mau nggak ikut semua yang aku bilang, kan itu maksudnya. Ketika Tuhan nantang dia, kamu percaya nggak yang aku bilang gitu ya. Padahal Tuhan ini cukup, Alkitab bilang Tuhan ini bersahabat loh dengan keluarga Lazarus. Alkitab bilang begitu ya. Tuhan sangat mengasihi tiga bersaudara ini gitu kan kata Alkitab. Jadi orang yang udah bersahabat sama Tuhan aja kayak Marta, perlu dikasih tahu Tuhan, yuk mesti percaya betul-betul loh, bukan cuma karena aku baik sama kamu, kan kira-kira gitu maksud Tuhan. Bukan karena aku sayang sama kalian bertiga, itu lain cerita. Aku memang sayang kamu, tapi kamu betul nggak percaya sama aku, kan itu poinnya. Ya, itulah sebabnya saya suka penggambaran orang percaya itu yang orang apa akrobat itu ya. Saudara pernah dapat kisah itu? Saya yakin pernah lah ya kan. Ada pemain akrobat, dia jalan seperti kita tahu akrobat jalan dari satu titik ke titik lain ya, dari Amerika misalnya ke Kanada ya, di atas air terjun, dekat air terjun Niagara itu dia jalan katanya berhasil, orang tepuk tangan. Lalu dia tanya, percaya nggak kamu aku bisa balik lagi? Karena udah lihat yang pertama mereka bilang mereka percaya. Jalan lagi dia berhasil nyebrang pemain akrobatnya. Kali ketiga dia bilang, yang percaya boleh ikut aku? Nggak ada yang mau ikut. Kan begitu. Lalu tiba-tiba ada anak kecil mau ikut, dia bawa sampai seberang, anak ini tanya, lu kok mau mama dia ikut? Ya ini bapak gua katanya gitu kan yang bawa ini. Jadi dia percaya sama bapaknya. Percaya itu kayak begitu memang. Dia menyerahkan hidupnya kepada yang dia percaya. Sebetulnya itu memang makna percaya. Gitu ya. Makanya nanti kita akan membuktikan. Maka tadi saya bilang sebenarnya selain diisi otak kita, hari ini kita memang karena ini memang momen memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, kita mesti memang merenung. Sebenarnya itu yang harus diajak sama pendeta. Bapak Ibu pulang masing-masing pikirin ya, kamu percaya bener nggak sama Tuhan? Karena itu dibuktikan lewat hidupmu, kan itu maksud. Makanya saya bilang, dari mulai perkataan aja dulu lah yang bilang, nanti kita ketemu di Yerusalem baru, betul kamu yakin? Betul kamu kalimat itu keluar dari hatimu gitu ya. Kalau iya, mestinya orang tadi exciting ngomongnya. Iya kan, bahwa kalau gua sih nanti gua bakal ketemu emang di Yerusalem baru. Kalau lu gua nggak tahu, misalnya begitu kan kira-kira. Kalau orang ngomong gitu kan, kalau dia yakin kan beda, pasti beda lah. Dengan orang yang sebenarnya ngomong gitu karena ikut-ikutan gitu. Karena kalau nggak ngomong gitu nanti dikira bukan Kristen. Kan gawat kalau begitu ya. Tapi terima kasih Bu Kristen ya, menarik ya. Nanti kita diskusi lain waktu ya. Itu terima kasih untuk Makasih, membahas Pak. itu. Kembalikan ke Pastor Kemal. Makasih Bu. Terima kasih Bu Christine. Pertanyaannya bagus, berbobot. Oke, silakan. Ada yang lain? Mungkin Ibu Ira. Ibu Ira. Nggak apa-apa, yang lain aja. Suaraku katanya kecil ya. Tadi, sekarang udah. Udah ini ya. Oke. Apa terima kasih ya siapa Pastor Yohanes Parapat. Aku banyak belajar juga untuk hari ini. Jadi ada satu kata tadi yang bukan menggelitik, tapi yang itu bikin saya, oh ya, ini harus saya pakai gitu ya untuk menjelaskan pada orang-orang itu. Tidak ada orang waras yang mengaku akulah kebangkitan dan hidup, ya kan? Betul. Jadi ya kita harus berani mengatakan itu pada orang-orang di luar sana. Jadi Betul. dengan kejadian Lazarus ini bukannya juga Tuhan Yesus tidak tahu Lazarus akan mati. Pada saat waktu Yesus dikasih tahu itu Lazarus sakit, itu dia sudah tahu. Dan tapi apa yang itu dia masih mau tinggal 2 hari lagi ya, seperti kita baca di ayat-ayat sebelumnya gitu. Tapi itu juga yang Tuhan mau persiapkan untuk murid-muridnya dan kita sekalian ya pada zaman sekarang ini, bahwa kita bisa belajar dari sini, dari ayat ini, bahwa
ego ini, Tuhan itu aku adalah segala-galanya itu mau membuktikan bahwa dia sangat berkuasa, tapi murid-muridnya tidak tahu ya, sama dengan uh, kita pada zaman sekarang gitu. Jadi kita mesti memastikan bahwa hakikatnya Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada atau Amin. dijadikan gitu ya. Jadi bukannya sekali lagi pada saat Lazarus mati itu Yesus sudah tahu. Jadi kita harus mempercaya itu dan kita harus memperkatakan itu bahwa Yesus tuh sudah tahu. Tapi orang-orang itu kenapa Yesus mau tinggal di situ dua hari lagi di tempat itu sebelum kembali ke Galilea ya, itu adalah karena Yesus mau menunjukkan kuasanya itu. Demikian dari saya, terima kasih Pak Pastor Yohanes, kami Ya, sudah Oke, mendengarkan. sama Bu. Iya, iya. makasih. Mungkin 1-2 orang lagi. Bu, siapa? Bu Nur. Ada Bu Nur. Bu Nur Matondang, kalau ada silakan. Kalau nggak kita tutup dengan Bro Daniel. Daniel belum, Pastor. Ya, tadi kita tutup terakhir Daniel. Oke, nggak ada. Mungkin kita tutup Bro Daniel sebelum waktunya udah jam Bu Nur, 9.10. Bu Nur bisa, Bu Nur Matondang. Bu Nur. Enggak tuh kayaknya. Kan Oke. Oh ya. ada Oke, sambil oke. kerja kali. Bro Daniel silakan. Nanti kesempatan yang lain lagi, lain waktu. Bro Daniel. Daniel. Kita dengar dari anak muda. Sekalian nutup ya. Ya. Maaf Pastor, Ibu semua. Saya mendengar dulu sambil ini ada tamu, maaf. Oh iya, nggak apa-apa Oke, ini. Maaf silakan. Pastor, Makasih, Bu. ya terima Silakan, kasih, silakan. Tuhan berkati. Kita sudah Senang masuk bisa Bro gabung di sini. Daniel. Oh, Oke. Oke, jadi kalau penutup aku nggak nanya sih, tapi bener memang kayaknya, bukan kayaknya, eh, aspek ini adalah aspek yang lebih banyak perlu retrospektif atau perenungan, eh, karena kalau bicara percaya, nggak ada teori yang bisa apa ya nge-convince siapapun sih gitu. Yang bisa itu adalah experience atau pengalaman pribadi. Jadi, dan pengalaman pribadi itu ya dari retrospektif sama dari kehidupan kita sih. Paling yang aku tandain sebenarnya yang aku mark dari diskusi ini sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama, eh, sebenarnya kalau kalau kita ti kalau kita beragama atau kita bilang Kristen, tapi kalau kita masih mempertanyakan hal-hal ini, itu tuh sebenarnya kurang kurang sesuai atau kurang pas ya, karena kayak em, apa yang jadi landasan kita untuk mengatakan diri kita Kristen sebenarnya sih, kalau 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 kita memang masih masih tidak percaya akan kuasa Tuhan, karena percaya itu kan kalau observasi aku percaya itu orang struggle di mungkin 4 hal lah. Mungkin bisa lebih besar ya, kayak Pak Yohanes tahu lebih banyak. Kayak percaya akan kuasa, percaya akan kasihnya, percaya akan presence-nya, atau percaya akan the truth yang Tuhan bilang. And konteks di sini kan banyak nggak emphasize percaya akan kuasa. Dan itu harusnya udah nggak jadi pertanyaan, karena bahkan dari awal penciptaan Adam pun Tuhan sudah menunjukkan kalau dia adalah hidup dengan memberikan memberikan kehidupan kepada menciptakan Adam lah dari awal. Jadi I think itu yang pertama. Kayak ya itu yang pertama. Yang kedua adalah aku ngelihat kebangkitan dan hidup yang Tuhan sampaikan di sini itu mungkin kena ketiga aspek ya. Aspek yang pertama spiritual itu mungkin yang Marta sempat bilang, dan itu sesuatu hal yang kita nggak bisa lihat sekarang. Yang kedua adalah physical. Physical ini something yang terjadi di Lazarus, dan tadi ada beberapa contoh yang lainnya ya. To be honest, saya pribadi juga nggak bisa membuktikan itu kan. Karena
ya di satu sisi kita ada referensi dari teori yang mengatakan yes, from science perspektif kalau kita mau lihat juga kan selalu ada teori on the other side kan, ya, eh, membuktikan kalau itu tidak kayak gitu. So, makanya aku selalu percaya ada hal yang ketiga sebenarnya dari kebangkitan dan hidup ini selain spiritual dan physical, which is mental. And itu yang kita bisa apa ya, relate dan hadapi setiap hari. Bagaimana Tuhan membangkitkan hidup kita dan bagaimana Tuhan memberikan kehidupan kepada kita di saat kita udah melalui masa-masa yang kita pikir kita nggak akan bangkit atau hidup lagi. Dan hal itu yang akhirnya menjadi experience buat kita dan experience itu yang relate ke yang pertama tadi aku sampaikan yang akhirnya membentuk kita untuk jadi kenal Tuhan secara pribadi, jadi kita bisa percaya bukan hanya kuasanya aja, tapi aspek-aspek lain, truth, love, presence, and also power. Paling itu sih konklusi dari aku. Cuman ini memang masih perlu banyak retrospektif. So, that's all from me. Mungkin kita bisa tutup di dalam doa ya. Bentar, Dek, Mami mau kasih perenungan. Oke, sure. Terakhir Mami. Nanti habis ini Bro Shalom Dani dan dari Mami Pastor Ya, shalom. Yohanes, Pastor Ya, ya. Kerema. Jadi kan sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah tahu siapa kita ini, siapa aku ini. Harus kita orang percaya saja satu firman Tuhan Injil, karena firman itu adalah Tuhan Yesus. Kan Yohanes 1:1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau goblok kan ya saya ini. Jadi kita orang percaya itu aja kita pegang firman itu kan Tuhan Yesus. Jadi lakukan apa yang kata Tuhan itu. Saya setiap nafas saya masih ada, tiap hari aku berjuang mati-matian baca firman. Kalau yang bisa kulakukan, tapi yang bisa kulakukan Roh Kudus sanggup menolong kita. Jadi hanya dalam satu nama, hanya nama Yesus, tidak ada nama lain di kolong langit yang Tuhan kasih kepada Putra yang tunggal. Karena Bapa kita kan percaya, kita orang percayakan Allah Tritunggal. Tiga adalah satu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Seperti kata firman kata Yohanes 4:8. Itu kita sesat. Jadi hanya dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Yang penting rajin baca firman, berjuang mati-mati Haleluya. melakukannya. Yang bisa aku lakukan, yang bisa aku lakukan lakukan. Karena dalam nama Tuhan saya mati yang dibangkitkan. Jadi terima kasihlah kita percaya Tuhan Yesus. Jadi pelakulah kita supaya kita amin. Karena tanpa orang pelaku lahir baru oleh pertolongan Roh Kudus tidak satu pun manusia dapat melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saya mati dan dibangkitkan. Terima kasih. Itulah bagi saya menjadi pelaku firman. Sekali Yesus tak Yesus. Amin. Amen. Amin. Terima kasih Mami. Silakan Bro Daniel. Kita jadi semangat lagi nih. Haleluya. Iya mungkin next time yang nutup Mami aja ya. Jadi Ya, nah ya, itu dia. ya Mami yang udah. nutup nih keren banget ini. Jadi orang udah ngantuk-ngantuk langsung semangat. Oke, Iya, silakan Bro Daniel. iya betul. Soalnya kalau si Mami kan yang biasa suka bikin fireworks, kalau aku lebih banyak ke konsep dan teori. Nah, mari kita tutup di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih karunia anugerah-Mu, sehingga kami boleh ada hingga sampai saat ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau boleh mengumpulkan kami di pagi hari ini untuk belajar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini boleh kami renungkan, boleh kami renungkan, serta kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan hidup di dalam diri kami untuk membentuk kami semakin dekat dan berkenan di hati Tuhan. Ampuni setiap hati pikiran kami yang tidak layak ya Tuhan, dan biarlah hidup kami boleh senantiasa semakin hari boleh semakin dekat dan boleh semakin hidup intim dengan Tuhan. Bapak, sebentar kami mau melakukan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau yang tutup bungkus setiap kami, Engkau yang lindungi, Engkau yang memberikan hikmat, marifat dalam setiap langkah yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amen.